Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Romi Ramdon Ginanjar, SPDI MPD MOS, saya Zulfa Hilmia bersama rekan saya Tio Saputra. Kami dari kelompok 11 kelas 4A PGSD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain program remedial. Baik, yang akan kami bahas di sini yang pertama, pengertian desain program remedial. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran remedial. Yang ketiga, tujuan pembelajaran remedial. Yang keempat, fungsi pembelajaran remedial. Yang kelima, prinsip-prinsip perbaikan pembelajaran. Yang keenam, langkah-langkah mendesain program remedial. Yang ketujuh, contoh program remedial. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian desain program remedial. Remedial merupakan program pengajaran perbaikan yang khusus diberikan guru kepada siswa karena siswa tersebut memiliki masalah dalam belajar. Menurut Dr. Suharsini Arikunto, remedial adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru atau dengan maksud meningkatkan penguasaan terhadap bahan pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran remedial. Menurut User Usman dan Lili Setiawati, yang dibandingkan dengan pengajaran biasa atau reguler, yang pertama, kegiatan pembelajaran biasa sebagai program belajar mengajar di kelas dan semua siswa ikut berpartisipasi. Yang kedua, tujuan pembelajaran biasa dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sama untuk semua siswa. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam pembelajaran biasa sama untuk semua siswa. 4. Pembelajaran biasa dilakukan oleh guru kelas atau guru bidang studi. Yang kelima, pendekatan dan teknik pembelajaran remedial disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang keenam, alat dan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran remedial disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial mempunyai berbagai tujuan dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa memahami dirinya khususnya yang menyangkut prestasi belajarnya yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua, siswa dapat mengubah atau memperbaiki cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Yang keempat, siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan sifat dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya prestasi belajar yang lebih baik. Yang keenam, siswa dapat mengerjakan tugas lebih baik. Selanjutnya adalah fungsi pembelajaran remedial. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, fungsi kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru, fungsi korektif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya, fungsi pemahaman. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, fungsi penyesuaian. Yang keempat, mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, fungsi akselerasi. Yang kelima, memperkaya pemahaman siswa tentang materi pelajaran, fungsi pengayaan. Yang keenam, membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial, fungsi terapeutik. Selanjutnya, prinsip-prinsip perbaikan pembelajaran. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain: yang pertama, adaptif; yang kedua, interaktif; yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan; yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin; yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tio Saputra akan melanjutkan presentasi
dari teman saya, Zulfa Hilmiah. Yang selanjutnya yaitu yang F, langkah-langkah mendesain program remedial. Sebelum mendesain program pengajaran remedial, MI atau SD, maka guru dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap materi termasuk materi agama dengan mengadakan evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Adapun ruang lingkup kegiatan evaluasi pendidikan agama mencangkup penilaian terhadap kemajuan belajar atau hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil evaluasi maupun dari proses kegiatan pembelajaran agama berlangsung, bila mana guru mengetahui dan menemukan permasalahan atau kesulitan siswa, guru perlu mengadakan program pembelajaran perbaikan atau yang biasa disebut dengan program remedial. Di antara bentuk kegiatan pembelajaran perbaikan atau remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan kembali oleh guru atau reteaching. Yang dimaksud dengan reteaching yaitu adalah guru menjelaskan kembali dengan materi yang sama, tapi dengan metode dan strategi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Yang kedua, penggunaan media dan alat peraga dalam mendukung metode pembelajaran. Penggunaan media dan alat peraga sangat dibutuhkan jika guru menjelaskan materi yang akan diajarkan. Karena dengan adanya media dan alat peraga, siswa dapat memahami dengan mudah materi yang disampaikan oleh guru. Terus ada studi kelompok atau study group. Terus ada tugas-tugas perseorangan dengan cara diberi tugas untuk belajar mandiri dengan buku. Yang terakhir ada bimbingan lain, artinya proses perbaikan dilakukan secara kolaboratif antar guru dengan wali kelas. Di sini ada contoh program remedial. Sekolah MI-nya Indonesia, kelas 6 semester ganjil, mata pelajaran tematik IPS, ulangan harian ke-1, ada tanggal ulangan harian, bentuk soal UH, bentuknya itu uraian, materi UH atau indikator. 1.1 mendeskripsikan keragaman proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini ada soal-soal yang menjadi uraian tadi. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi, daratan dan dasar laut. Yang kedua, mendeskripsikan proses alam endogen yang menyebabkan terjadinya bentuk muka bumi. Yang ketiga, mendeskripsikan gejala diastropisme dan vulkanisme serta sebaran tipe gunung api. Yang keempat, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab yang terjadinya gempa bumi dan akibat yang ditimbulkannya. Yang kelima, mendeskripsikan proses pelapukan. Yang keenam, mendeskripsikan proses erosi dan faktor-faktor penyebabnya dan dampaknya. Yang ketujuh, memberikan contoh bentuk yang dihasilkan oleh proses sedimentasi. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan serta upaya penanggulangannya. Rencana ulangan remedial KKM-nya itu 70. Di sini ada bentuk-bentuk tabelnya. Di kolom pertama diisi dengan nomor, yang kedua ada nama siswa, ada nilai ulangan, indikator yang tidak dikuasai oleh siswa itu, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, nomor soal yang dikerjakan dalam tes remedial, nilai tes remedial, dan ada keterangan. Sini contohnya di bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama yaitu bisa diberikan tugas khusus, diberikan bimbingan khusus, dan tugas individu.
Dan yang ketiga diberikan bimbingan khusus dan tugas kelompok. Yang keempat bisa diberikan dengan tugas rumah. Di sini ada keterangannya. Pada kolom 6, masing-masing indikator dibuatkan 1 atau 2 nomor soal dengan tingkat kesukaran berbeda-beda. Misalnya, indikator 2 menjadi 2 soal, yaitu nomor 1 dan 2. Indikator 3 menjadi 2 soal, yaitu nomor 3 dan 4. Pada kolom 7, nilai yang diperoleh hanya digunakan untuk menentukan tercapai atau tidak tercapainya dari siswa yang telah ikut remedial, karena nilai yang akan diolah adalah nilai batas ketuntasan. Artinya, bahwa siswa yang remedial memperoleh nilai setelah remedial masing-masing 70 atau batas ketuntasannya. Terus ada bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, cara yang dapat ditempuh. Yang A, pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam penguasaan KD tertentu. Yang B, pemberian tugas-tugas atau perlakuan atau juga treatment secara khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler. Bentuk penyederhanaan itu dapat dilakukan antara lain melalui yang pertama, dengan penyederhanaan strategi pembelajaran untuk kompetensi dasar tertentu. Yang kedua, penyederhanaan cara penyajian. Misalnya, dapat menggunakan gambar, model, skema, grafik, dan memberikan rangkuman yang sederhana, dan lain-lain. Yang ketiga, penyederhanaan soal atau pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, materi dan waktu pelaksanaan program remedial. Program remedial diberikan hanya pada KD atau indikator yang belum tercapai. Yang B, program remedial dilaksanakan setelah mengikuti tes atau ulangan KD tertentu atau sejumlah KD dalam satu kesatuan. Di sini juga ada teknik pelaksanaan penugasan atau pembelajaran remedial. Yang pertama, penugasan individu diakhiri dengan tes lisan atau juga tes tertulis bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Yang kedua, penugasan kelompok diakhiri dengan tes individual. Bisa juga menggunakan tes lisan atau tes tertulis bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20%, tapi kurang dari 50%. Dan pembelajaran ulang diakhiri dengan tes individual, yaitu dengan tes tertulis, bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedi lebih dari 50%. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.